Kita sering doa minta rezeki, tapi lupa nyiapin wadah sebelum nerima yang kita minta itu. Waktu itu aku juga pernah di fase itu. Dan satu buku yang bantu aku buka perspektif baru adalah buku 7 Keajaiban Rezeki karya Ibu Santosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita udah ngobrol soal stuck dan gimana mulai jalan pelan-pelan. Nah sekarang aku pengen ajak kamu masuk ke satu babak baru ngomongin soal rezeki. Tapi bukan cuma rezeki dalam bentuk uang, namun juga rezeki dalam bentuk ketenangan, keluarga, kesehatan, makna, dan arah hidup dari buku karya Ibu Santoso ini. Kenapa buku ini menarik untuk dibahas? Karena buku ini ngebahas 7 hal yang jadi semacam peta spiritual buat memahami alur rezeki dalam hidup kita. Dan yang keren, semuanya dibagi ke dalam 3 lingkar pengaruh utama, yaitu lingkar diri, lingkar keluarga, dan lingkar sesama. Ipo nulis di buku ini dengan bahasa yang sederhana, penuh analogi dan banyak insight yang praktis yang bisa langsung kita resapi. Gambaran umum buku 7 Keajaiban Rezeki ini, yang pertama, di bab pertama itu sidik jari kemenangan atau lingkar diri. Setiap orang punya keunikan dan keunikan itu kunci rezekimu. Penting buat kenal siapa diri kita sebenarnya, biar kita nggak salah arah. Dan yang kedua, dia ngebahas tentang sepasang bidadari, itu ada di lingkar keluarga. Hubungan kita sama orang tua dan pasangan atau calon pasangan bagi kamu yang belum menikah sangat mempengaruhi rezeki. Bukan cuma soal restu, tapi energi yang kita bawa dari rumah. Yang ketiga, ada golongan kanan. Itu tentang sikap hidup, integritas, kejujuran, dan keberpihakan pada nilai-nilai kebaikan. Bukan soal tangan kanan, tapi arah pilihan hidup kita. Dan yang keempat, simpul perdagangan. Rezeki itu seringnya datang lewat manusia, jaringan, relasi, etika dalam bisnis. Semua ini penting banget. Yang kelima, itu adalah perisai langit atau lingkar diri. Doa, sedekah, amal, ini cara kita meminta langit untuk campur tangan. Karena nggak semua hal bisa diselesaikan pakai logika. Dan yang keenam, pembeda abadi. Mentalitas, keberanian ambil resiko, nilai tambah dalam diri yang ngebuat kita itu berbeda. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, pelangi ikhtiar. Usaha maksimal di banyak sisi karena ikhtiar itu bukan tunggu waktu yang pas, tapi mulai dari sekarang. Waktu aku baca buku ini, aku ngerasa kayak ditampar secara halus. Bukan karena aku belum usaha, tapi karena aku banyak lupain hal-hal penting dalam diri dan sekitarku. Ternyata rezeki itu nggak melulu soal nambah kerjaan, tapi juga soal bersihin hati, nyambungin lagi yang retak, dan berani kenalin siapa sih sebenarnya diri kita. Jadi di video-video selanjutnya aku bakal bahas satu persatu dari buku 7 Keajaiban Rezeki ini. Kita akan gali bareng dan kita tarik benangnya ke kehidupan kita. Biar nggak cuma dibaca tapi juga dirasain dan dijalanin. Kalau kamu udah pernah baca buku ini, coba share di komentar. Bagian mana yang paling ngena buat kamu? Dan kalau kamu baru pertama kali dengar tentang buku ini, selamat datang di perjalanan baru. Mungkin ini saatnya kamu buka lembar rezeki yang baru. Aku Husin, dan ini awal dari seri pembahasan buku 7 Keajaiban Rezeki. Sampai ketemu di video berikutnya. Dan kita akan mulai dari keajaiban pertama, yaitu sidik jari kemenangan.